yaitu man jahilal asla lam yusbibil far'a abada. Siapa saja yang tidak mengetahui atau yang bodoh, itu tidak mengetahui dasar, lam yusbibil far'a abada, maka ia tidak akan pernah bisa menguasai, tidak akan bisa memahami dengan sebenar-benarnya tentang cabang selama-lamanya. Nah, begitu pentingnya ilmu usul atau dasar-dasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'dah. Fa ba'du, ayyuhal ikhwan al-ahibba wal musyahiduna al-kiram, nastamiru qira'atana wa fahmana fi usul al-fiqh anil qawaidil fiqhiyah. Wa fi hadhihi al-fursah sanaqra'u al-qa'idah at-tasi'ah. Hayya bina nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi fid dharaini amin. Al-qa'idatu tasi'atu, kaidah yang ke-9, yakni al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu. Dasarnya itu ketiadaan atau tidak ada. Pada dasarnya tidak ada. Oke, tidak ada nanti ya umum. Apakah dia beban, kewajiban, keharusan, atau hal-hal sejenisnya. Al-adamu, al-aslu al-adamu. Al-amthilatu, contoh-contoh. Minha al-qawlu qawlu amilil qiradi fi qawlihi lam arbah. Li'anna al-asla adamur ribih. Nah, dalam hal ini adamnya, ketiadaannya, ketidakadaannya itu tidak ada keuntungan. Contoh pertama, kata-kata yang diterima atau bisa dibenarkan, bisa ditetapkan sebagai benar adalah kata-kata pelaku qirat. Oke. Qirat itu muqaradah ya, itu bekerja sama. Yang pada intinya satunya pemilik modal, satunya pelaku usaha. Nah, al-qawlu qawlu amilil qirat fi qawlihi lam arbah. Jadi kata-kata yang bisa ditetapkan sebagai benar adalah kata-kata si pelaku qirat yang menjalankan modal untuk bisnis, usaha. Ketika ia mengatakan, aku tidak memperoleh laba, begitu. Kenapa? Li'anal asla adamur ribih. Karena pada dasarnya memang uang atau dana modal tadi yang dipinjamkan atau bekerja sama begitu, itu memang pada dasarnya tidak memiliki laba,
keuntungan. Hanya modal saja begitu. Oke. Namun demikian tentu segalanya tetap terukur, tidak masing-masing pihak semau-mau juga tidak. Oleh karenanya yang paling tepat adalah kedua belah pihak bisa saling mengevaluasi, inspeksi, mengawasi begitu perjalanan bisnis bersama, joint venture atau perserikatan usaha atau sejenisnya lah, kongsi. Nah itu ketika sebuah usaha bersama kongsi, yang satu pemilik modal, kemudian yang satunya lagi penjalan bisnis atau yang menjalankan modal itu untuk bisnis. Maka dalam hal ini ketika tidak memperoleh keuntungan atau dengan kasus-kasus tertentu pelaku modal yang menjalankan modal tadi mengatakan aku tidak memperoleh laba dalam termin ini misalkan, dalam musim ini, dalam satu putaran bisnis ini begitu. Nah itu yang diterima. Artinya ketika si pemilik modal mengaku atau mengklaim bahwa sebenarnya bisnis itu memiliki keuntungan atau laba, begitu. Oke, kemudian contoh lain, minha qauluhu lam arbah illa kadza li'annal asla adamuz zaid. Ya, ini ya mirip satu tingkatan di atasnya. Jadi tetap kata-kata yang diterima oleh, dibenarkan begitu, misalkan oleh penengah atau hakim begitu, mediator, itu adalah kata-kata si orang yang menjalankan usaha, orang yang menjalankan permodalan kerjasama tadi. Sebagaimana kata-katanya misalkan lam arbah illa kadza, aku hanya memperoleh laba sebesar ini misalkan. Misal tunjuk saja apa, sebesar 100.000 atau 500.000 begitu. Dan itulah yang diakui sebagai benar atau ditetapkan sebagai yang benar begitu. Kenapa? Li'annal asla adamuz zaid. Ya karena pada dasarnya modal tadi kan tidak ada lebihnya gitu. Ya hanya bentuk modal-modal saja begitu. Ya itu tadi sama, intinya sejak awal kedua belah pihak harus jelas poin-poin di dalam berkongsi atau berjoint venture, bekerja sama di dalam bisnis. Supaya di kemudian hari tidak ada persengketaan yang berarti. Karena ingat bahwa kita kaum muslim mukmin ini segala upaya baik yang sifatnya vertikal, urusan-urusan mahdhah begitu, vertikal urusan kepada Allah, maupun yang horizontal urusan ibadah sosial, itu semua memiliki tanggung jawab di depan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, contoh berikutnya adalah minha qaluhu lam tanhani an syira'i kadza li'annal asla adamun nahyi. Contoh berikutnya, kata-kata yang bisa diterima, yang bisa dibenarkan adalah kata-kata pelaku usaha tadi, pelaku modal. Contoh kata-katanya lam tanhani an syira'i kadza. Jangan engkau melarangku untuk membeli ini atau itu.
Karena memang pada dasarnya tidak ada larangan. Kecuali memang tadinya di dalam poin-poin perjanjian ada poin-poinnya yang spesifik dan itu dilanggar. Nah, itu beda cerita. Oke, contoh yang lain. Minha akala ta'ama ghairihi wa qala kunta abah ini hak, insyaallah hak ini bukan hak. Wa qala kunta abahtahu li. Oke. Contoh, seseorang memakan makanan orang lain, kemudian berkata kepada pemilik makanan itu, engkau mengizinkan aku untuk memakannya, membolehkan aku untuk memakannya. Wa angkaral maliku, sadaqal maliku, dan pemilik makanan itu mengingkari, tidak mengizinkan. Nah, dalam hal ini sadaqal maliku, yang dibenarkan adalah kata-kata pemilik makanan itu. Oke. Itu tadi karena li'anal asla adamul ibahati, karena pada dasarnya tidak adanya pembolehan atau izin untuk memakannya. Oke, contoh yang lain. Minha law thabata alaihi dainun bi iqrarin aw bi bi'atin fadda'al ada'a awil ibra'a. Jika seseorang memiliki berhutang, biikrarin dengan satu ikrar atau transaksi tertentu, au bibi'atin atau dengan sebuah transaksi jual beli tertentu, kemudian ia mengklaim adanya pelunasan, pembayaran atau pembebasan, fal qawlu gharimihi, maka kata-kata yang dipegang atau diterima adalah kata-kata orang yang memberi pinjaman, memberi piutang. Li'annal asla adamu dzalika, karena pada dasarnya tidak ada hal itu. Ada awil ibra. Oke. Contoh yang lain lagi. Minha syakka fi tarkil ma'muri bihi fis salati kat tahiyatil ula yasjudus sahwa awir tikabi fi'lin manhiyin ka ziyadatis sajadati fala yasjudu li'annal asla adamu fi'liha. Oke, seseorang yang ragu di dalam meninggalkan sesuatu di dalam sholat, gitu, satu kegiatan di dalam sholat, seperti tahiyat awal misalkan, tahiyat ula, kemudian dia bersujud sahwi atau melakukan sesuatu yang dilarang di dalam salat, sebagaimana contoh menambah sujud, fala yasjudu li'annal asla adamu fi'liha, maka hendaknya dia tidak bersujud karena pada dasarnya tidak ada aktivitas itu. Oke, ini bagi sebagian ulama
menganjurkan jika kita lupa tidak melakukan sesuatu kegiatan di dalam salat, maka hendaknya kita sujud sahwi karena lupa. Biasanya ini mazhab Imam Syafi'i. Dan sebagian ulama menurut kaidah ini mengatakan tidak perlu sujud sahwi karena itu atau sujud-sujud lain itu adalah menambah aktivitas yang semestinya tidak ada di dalam salat. Tapi ikhtilaful ulama kita hargai semuanya. Oke, itu tadi kaidah yang ke-9, yaitu al-aslu al-adamu. Al-aslu al-adamu. Mudah-mudahan kita bisa memahaminya dan bisa menganalogikan atau mengaplikasikannya ke dalam contoh-contoh kasus-kasus fikih yang lain. Utamanya kasus-kasus yang baru bermunculan di zaman kekinian. Wa akhiran wallahu a'lam bishawab wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wa huwal musta'an. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa in tatrud faman narju siwa ka